Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Saya percaya kehangatan di awal tahun 2023 masih menyelimuti hati, perasaan, pikiran dan kehidupan kita, terlebih bersama dengan keluarga yang kita cintai. Walau sederet rencana dan aktivitas masih akan kita jalani di tahun 2023 ini, tapi percayalah, bersama dengan Tuhan kita akan dimampukan untuk menjalaninya, dan Tuhan sudah merendah yang terbaik yang hendak dikaruniakannya kepada kita. Karena itu mari kita selalu beri waktu untuk bersekutu dengan Tuhan Allah dan memohonkan pertolongannya melalui firman-Nya dalam hidup kita. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 84 ayat 1, Ya Yesus, Dikau kurindukan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan menyapa kita hari ini, Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Saudaraku, dari permulaan Injilnya, penulis Injil Yohanes langsung menuliskan mengenai satu pribadi, yakni Yesus Kristus. Penulis Injil Yohanes tidak mengawali Injilnya dengan suatu narasi atau laporan kejadian seperti di Injil Matius, Markus, dan Lukas. Penulis Injil Yohanes malah membuka Injilnya dengan keberadaan Yesus sesungguhnya dari sejak permulaan waktu dalam hubungannya dengan Allah Bapa sebagai pencipta alam semesta. Yesus adalah anak Allah, dan secara simultan Ia adalah Allah sendiri, hadir pada saat penciptaan dunia ini dan juga dalam hidup sekarang ini. Dari sejak awal Ia sudah ada dan akan selalu ada, kini dan sampai kekekalan. Dalam nas hari ini disebut keberadaan Yesus sebagai terang dunia yang menerangi semua orang. Pada dasarnya seluruh umat manusia memang membutuhkan terang. Sejak semula Tuhan telah menciptakan matahari yang memberi sinar yang bermanfaat dalam ekosistem kehidupan di dunia ini. Tetapi sadar atau tidak, terang matahari terbatas kita perlukan dalam hidup kita. Apa jadinya kalau terang matahari terus menyinari hidup kita? Bukannya hidup sehat, malah sebaliknya mendatangkan sakit dan kesusahan bagi kita. Demikian juga terang yang dipancarkan atau yang kita peroleh dari benda-benda lainnya. Tentulah terbatas kita memakainya sesuai dengan keperluannya.
Tetapi terang yang diberitakan oleh firman Tuhan hari ini adalah terang untuk selama-lamanya, yang sangat kita butuhkan dalam segala sesuatu di kehidupan kita. Bila terang yang kita pergunakan sehari-hari saja sudah membuat kita merasa tenang dan senang, lebih lagi terang dari Tuhan Allah yang akan membuat hidup kita merasakan kedamaian dan sukacita yang sejati. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, dunia ini telah dikuasai kegelapan. Itulah yang membuat hidup manusia sering khawatir, cemas, dan takut. Ibarat sedang melewati kegelapan malam yang sepi dan sunyi. Dalam keadaan demikianlah manusia membutuhkan terang agar tidak lagi hidup di dalam kegelapan dosa. Melalui firman hari ini, manusia beroleh hidup dan terang, dan kegelapan tidak akan dapat lagi untuk menguasai manusia. Terang Allah telah menyelamatkan hidup manusia dari kekacauan, dari hal-hal jahat dan yang merusak. Injil Yohanes menunjukkan dengan jelas bahwa terang itu ialah Yesus Kristus. Dialah firman yang sejak semula menjadi kehidupan manusia. Ia datang untuk membebaskan manusia dari kegelapan, ketakutan yang mengerikan. Kedatangannya membuat manusia memiliki kehidupan yang baru, kehidupan yang cerah, kehidupan yang bermakna, yakni sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu saudara-saudaraku, berilah dirimu diterangi oleh Yesus. Maka engkau akan melangkah dengan pasti, melihat dan meraih masa depan yang bersinar, sebab engkau tidak akan dibiarkannya berjalan dalam kegelapan. Susah dan gelisahmu pun akan dilenyapkannya, supaya engkau beroleh damai dan ketenangan hidup. Salam sehat bagi kita. Tuhan menolongmu dan menambahkan sukacita bagi keluargamu. Amin. Marilah kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang baik. Layaklah kami mengucapkan terima kasih kepadamu. Tuhan telah menyertai kami 1 minggu di awal tahun 2023 ini. Dan Tuhan perkenankan kami memasuki minggu kedua dengan segala berkat yang tersedia dalam hidup kami yang diberikan oleh Tuhan bagi kami. Kami sangat bersyukur atas firman-Mu yang memperlengkapi dan membekali kami. Firman-Mu adalah terang kehidupan bagi kami yang menyinari hati, pikiran, jiwa dan seluruh kehidupan kami, supaya kami bisa melihat dengan jelas apa rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan akan menuntun kami dalam menjalani hidup kami, melangkahkan setiap kehidupan kami, sehingga kami mengetahui kehendak Tuhan dan kami dapat mengerjakan hal-hal yang baik, yang benar seturut kehendak-Mu. Tak putus-putusnya kami bermohon untuk damai sejahtera, untuk kebahagiaan, untuk sukacita, untuk kasih-Mu, agar berdiam di tengah-tengah rumah tangga kami, agar kami merasakan bagaimana kehangatan kasih-Mu ya Allah di dalam interaksi, relasi di rumah tangga, baik antara suami dengan istri, orang tua dengan anak-anaknya, kakak, abang, adik-adik yang bersaudara ya Tuhan Allah. Kami berdoa Tuhan untuk para orang tua kami, khususnya yang sudah lanjut umur. Kasihanilah mereka, topanglah mereka, beri kekuatan kepada mereka. Kami berdoa Tuhan untuk para namba balu, anak-anak yatim piatu. Biarlah Engkau menjadi perlindungan bagi mereka. Belalah hak mereka, pelihara kehidupan mereka. Biarlah juga gereja-Mu selalu memperhatikan para namba balu dan anak-anak yatim piatu. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk pemberitaan Injil-Mu di tengah-tengah dunia ini. Biarlah gereja-Mu semakin berkibar
dan semakin bersemangat untuk melangkahkan kakinya dalam mewartakan Injil, terang dari Tuhan Yesus Kristus, agar dunia ini tidak dilanda kegelapan. Walaupun disebut bahwa tahun 2023 tahun yang sulit, tahun kegelapan oleh karena resesi ekonomi secara global, tapi kami percaya dengan terang Injil-Mu yang sudah Tuhan nyatakan di tengah-tengah dunia ini akan berjalan dalam terang Allah, dan gereja-Mu terus memancarkan terang Allah di tengah-tengah dunia ini melalui seluruh pelayanannya. Berkatilah para pelayan gereja-Mu, berkatilah seluruh jemaat-Mu, bersama-sama ya Tuhan memikul tugas tanggung jawab dalam mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini. Warga jemaat-Mu yang sakit juga kami mohonkan ya Allah, kiranya Tuhanlah juga yang menjamah tubuh mereka, mengangkat semua penyakit dalam dirinya, supaya mereka lekas sembuh sehat. Mereka boleh berkumpul bersuka cita bersama keluarga dan juga di gereja-Mu. Tolonglah juga pemerintah kami, kiranya pemerintah kami mendapatkan hikmat dari terang-Mu, sehingga mereka boleh melakukan tugas-tugasnya menjadi pengayom bagi seluruh masyarakat. Terima kasih Allah, sempurnakan permohonan kami dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Kita bersama-sama memohonkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Salam sehat bagi kita. Tuhan menolongmu. Shalom.